Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udia Selsa Salsasabila, NIM 183141140, kelas PGMI 4D. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi PKN yang sudah pernah kita pelajari di semester 4 ini. 3 materi itu adalah secara berurutan. Yang pertama itu adalah identitas nasional, yang kedua itu adalah hubungan negara hukum dan HAM, dan yang ketiga adalah ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Untuk itu, simak video ini baik-baik ya. Sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri atau khas yang dimiliki oleh bangsa tersebut yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain, sehingga setiap bangsa atau negara pasti memiliki ciri-ciri atau khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh yang lain, seperti itu. Nah, identitas nasional itu pasti bersifat nasional, seperti nasional sama, lalu bersifat buatan karena terbentuk setelah bernegara, lalu bersifat sekunder atau identitas ini lahir setelah adanya identitas kesukubangsaan yang sudah ada secara askriptif. Lalu identitas nasional ini pasti ada unsur-unsurnya dong. Unsur-unsurnya ini adalah suku, bahasa, budaya, agama, sejarah, kelas, dan kasta. Nah, dari beberapa unsur tersebut bisa dirumuskan ke dalam 3 identitas, yaitu yang pertama identitas fundamental. Kalau di Indonesia identitas fundamental kita adalah Pancasila yang pasti. Lalu yang kedua identitas instrumental. Kalau di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Lalu ada lambang negara, ada bahasa negara, lagu kebangsaan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah identitas alamiah yang terbentuk sejak awal, seperti adanya suku bangsa, adanya agama, adanya budaya pada negara kepulauan. Nah, identitas nasional itu pasti memiliki fungsi atau peran di suatu bangsa tersebut. Nah, identitas nasional itu berfungsi yang pertama sebagai alat pemersatu bangsa, karena adanya berbagai banyak identitas tersebut menjadi alat pemersatu dalam bangsa tersebut. Lalu yang kedua sebagai pembeda dari bangsa yang lain, karena suatu bangsa kan memiliki ciri masing-masing sehingga akan berbeda dengan bangsa yang lain yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Lalu yang ketiga sebagai landasan negara. Lalu yang keempat sebagai identitas bangsa itu sendiri, seperti itu. Lalu tujuan dari adanya identitas nasional adalah untuk memupuk rasa nasionalisme sehingga tercipta kerukunan masyarakat suatu bangsa tersebut. Nah, lalu poin selanjutnya faktor pendukung identitas nasional. Identitas nasional itu bisa terbentuk karena adanya faktor-faktor. Nah, yang pertama itu ada primordial atau hubungan kekerabatan. Yang kedua unity in diversity atau keinginan untuk bersatu. Lalu yang ketiga persamaan sejarah dan nasib. Yang keempat tokoh. Yang kelima adalah ekonomi, kesamaan ekonomi. Nah, Indonesia pasti memiliki identitas nasional dong. Nah, yang pertama itu adalah bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua bendera negara, yaitu sangkatan merah putih. Lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir adalah budaya daerah sebagai budaya nasional. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu hubungan negara hukum dan HAM.
Di sini kita membahas negara hukum terlebih dahulu mengenai konsep negara hukum. Nah, konsep negara hukum ini menurut Julia Stahl itu memiliki 4 elemen negara hukum itu. Yang pertama, pengakuan HAM, lalu yang kedua, pembagian kekuasaan, yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang, lalu yang keempat adalah peradilan tata usaha negara. Nah, ciri-ciri negara hukum yaitu adalah yang pertama, supremacy of law, yang berarti penegakan hukum. Lalu yang kedua, equality before the law atau persamaan di depan hukum dan pemerintahan. Lalu yang ketiga adalah due process of law atau yang artinya pembatasan kekuasaan, seperti itu. Nah, negara hukum itu juga memiliki asas-asas seperti yang pertama, asas demokrasi, yang kedua, asas kepastian hukum, lalu yang keempat, penghormatan dan pengakuan dan serta perlindungan hak asasi manusia, lalu yang keempat, berlakunya persamaan di depan hukum dan pemerintahan, lalu yang kelima, pemerintah mengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan negara. Kita sebagai negara Indonesia itu juga merupakan negara hukum. Hal ini terkandung di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, Indonesia adalah negara hukum. Nah, untuk itu Indonesia sebagai negara hukum itu juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, setiap warga negara itu kalau berbuat atau setiap perbuatan warga negara itu sesuai dengan hukum seperti. Lalu yang kedua, pembatasan kekuasaan negara itu sangat jelas. Jadi pembagian kekuasaan negara itu sangat jelas. Lalu yang ketiga, adanya jaminan HAM atau perlindungan HAM. Lalu yang keempat itu adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas. Sekarang kita membahas hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu apa? Hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Nah, yang seperti kita ketahui, hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Dan seperti kita yang ketahui bahwa setiap orang yang dilahirkan itu memiliki hak yang sama, harkat martabat yang sama. Jadi hak asasi manusia itu sangat penting untuk melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri. Lalu hak asasi manusia juga memiliki macam-macam. Ada 6. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Contohnya adalah hak untuk memeluk agama, hak untuk hak kebebasan dalam beragama. Lalu yang kedua, hak ekonomi. Contohnya hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk menjual dan membeli sesuatu, seperti itu. Lalu yang ketiga ada hak asasi politik. Contohnya hak untuk dipilih dan memilih. Lalu ada hak asasi sosial budaya. Itu contohnya hak untuk mendapatkan pendidikan. Lalu yang kelima, hak asasi peradilan. Contohnya hak untuk mendapatkan pembelaan di pengadilan. Lalu yang keenam, hak asasi hukum, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, seperti itu contohnya. Lalu hak asasi manusia itu juga memiliki dasar-dasar hukum. Lalu hak asasi manusia itu juga memiliki dasar-dasar hukum yang pastinya. Yang pertama, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 yang berisi tentang hak untuk merdeka. Lalu yang kedua, alinea keempat, yaitu tentang kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Lalu di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu juga ada seperti pasal 27 ayat 1, 27 ayat 2, terus pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 1, dan ada juga pasal 28A sampai J. Selain itu
Hak asasi manusia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, jadi apa hubungan negara hukum dan HAM? Nah, negara hukum dan HAM itu tidak dapat dipisahkan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada ciri-ciri dan asas negara hukum itu pasti ada adanya jaminan hak asasi manusia atau ada perlindungan hak asasi manusia. Jadi keduanya itu tidak dapat dipisahkan. Seperti itu. Nah, lalu di dalam negara hukum itu pasti akan melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Karena jika tidak, maka negara itu bukan negara hukum, tapi negara yang diktator atau dengan pemerintahan yang otoriter. Jadi hak asasi manusia dalam negara hukum itu diatur dalam konstitusi dan undang-undang sebagai wujud dalam bentuk penerimaan hak. Sekarang kita masuk materi yang ketiga, yaitu ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Nah, di sini kita membahas dahulu konsep ketahanan nasional itu apa. Yang pertama adalah pengertiannya terlebih dahulu. Ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi APHP atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, ketahanan nasional ini memiliki sifat-sifat yang pasti seperti dinamis, mandiri, wibawa, manunggal, konsultasi, dan kerjasama. Lalu, dalam ketahanan nasional ini pasti memiliki unsur-unsur dong. Yang pertama adalah ketahanan nasional Pancagatra, yang kedua adalah ketahanan aspek ideologi. Nah, ketahanan nasional ini juga memiliki beberapa asas-asas yang dipegang, seperti asas mawas dalam dan keluar negeri, yang kedua asas kekeluargaan, lalu yang ketiga asas kesejahteraan dan keamanan, lalu yang keempat asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Nah, dalam ketahanan nasional ini memiliki beberapa fungsi, seperti sebagai doktrin dasar nasional, sebagai pedoman dalam pembangunan nasional, sebagai pola dasar dalam pembangunan nasional, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke konsep wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu apa? Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, wawasan kebangsaan ini juga memiliki beberapa asas. Yang pertama, kepentingan yang sama, solidaritas, kerjasama, keadilan, kejujuran, dan kesetiaan terhadap kesepakatan. Sekian dari materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.